Dan ya, baik teman-teman, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi kas masjid ya. Jadi sekarang kita untuk kas masjid kita akan online kan teman-teman. Jadi bisa untuk yang mau sodakoh bisa dari rumah ya, misalkan di masjid RT RW bla bla bla. Nanti kita untuk untuk sodakohnya langsung bisa dari rumah ya. Kita bisa menggunakan payment yang lagi familiar sekarang seperti ya katakanlah GoPay, terus Oppo dan lain sebagainya ya. Oke geng, langsung saja bagaimana cara setting untuk codingannya teman-teman. Jadi di sini sudah nampak di depan mata kita ya. Di sini saya sudah buka untuk file codingannya sendiri. Nanti teman-teman silahkan teman-teman simak secara perlahan ya, karena agar teman-teman semua tidak terjadi kendala dan proses yang banyak yang error nantinya ya teman-teman. Jadi teman-teman memang benar-benar harus diperhatikan untuk cara setting codingannya. Oke gengs, untuk tutorialnya simak terus. Yups. Dan sesuai judul teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah membaca judulnya ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi kas masjid ya, berbasis website. Oke gengs, langsung saja. Nanti teman-teman ketika sudah menload dari file codingannya, silahkan nanti teman-teman simpan di folder examnya teman-teman. Jadi teman-teman nanti harus menyimpannya. Misalkan sini ya, kita masuk ke disk PC-nya, lalu teman-teman masuk ke lokal di sini, di mana teman-teman menginstalkan examnya. Biasanya kalau di defaultkan di sini akan terinstall di lokal C ya. Silahkan teman-teman masuk saja ke lokal C, lalu masuk ke folder exam. Dan di folder exam teman-teman langsung saja masuk ke folder ht.cs ya. Kita klik saja. Nah, dan disinilah teman-teman harus menyimpannya ya di folder ht.cs agar nantinya si file codingan bisa kita panggil ya. Kalau teman-teman tidak menyimpannya di ht.cs nanti tidak akan terpanggil seperti itu ya. Oke, di sini saya kasih nama dengan nama kas masjid. Nah ini teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman setelah mendownload dan menyimpannya nanti buka menggunakan text editor ya teman-teman. Nah di sini saya sudah membukanya ya teman-teman. Untuk struktur dan codingannya kira-kira akan seperti ini. Di sini ada beberapa folder ya. Di dalam folder kas masjid di sini ada application, terus juga ada DB yaitu untuk database-nya teman-teman ya. Dan untuk database-nya sendiri sudah saya satu file kan di sini. Dan ke bawahnya di sini ada image ya teman-teman. Ini untuk logonya nanti, terus juga ada folder system ya. Di sini ada controller, database, terus juga language, library dan yang lainnya ya. Seperti itu. Ini mungkin masih sangat sederhana ya, sesuai fungsional dari kinerja kas masjid ya, layaknya kas-kas yang manual ya teman-teman. Cuman bedanya ini di online kan seperti itu. Oke, pahamnya teman-teman. Nah ini untuk folder codingannya dan ini untuk database-nya teman-teman ya nanti. Dan seperti biasa teman-teman, jadi di sini ada file yang paling penting teman-teman. Jadi teman-teman masuk ke file config di sini ya. Nah, di file config di sini ini untuk konfigurasi nantinya untuk database ke file codingan ya. Database yang kita buat di lokal dan kita akan koneksikan dengan file codingan yang telah kita buat. Oke teman-teman, nah inilah di file config ya teman-teman. Silahkan teman-teman perhatikan dari atas sampai bawah ya. Jika nantinya teman-teman ada yang beda atau ada yang berubah di sini untuk strukturnya sendiri, nanti teman-teman silahkan samakan ya. Karena ini di sini memang benar-benar sangat penting banget ini untuk koneksinya. Jadi untuk pemanggilan nanti di browsernya ketika kita compile ya. Oke teman-teman, nah di sini untuk halaman header sebenarnya ya, untuk footer di bawah teman-teman. Terus juga ke bawah lagi di sini ini masih bawaan template-nya ya, karena kita menggunakan code igniter teman-teman di sini ya. Nah ini untuk konfigurasinya kita kasih array di sini ya. Terus juga di sini untuk loadnya, terus juga untuk pathnya di sini teman-teman. Nah ini
Silahkan teman-teman perhatikan, ini masih lumayan panjang teman-teman. Nah di sini untuk functionnya teman-teman ya, kita menggunakan construct di sini ya. Oke, nah ini untuk strukturnya. Oke, sini ya teman-teman. Silahkan teman-teman pahami ya dan perhatikan. Oke, next. Dan ke bawahnya juga di sini ya, ini untuk public ya. Oke, nah ini silahkan teman-teman perhatikan. Oke, sampai sini ya. Nah ini untuk configuration-nya. Oke, dan ini untuk public ya, function dan keduanya teman-teman. Oke teman-teman, dan masih banyak ke bawah. Nah ini silakan teman-teman perhatikan, jika nanti ada yang beda atau berubah teman-teman samakan ya. Di sini saya akan bahas satu paragraf ya, kalau misalkan dalam penulisannya ini. Nah ini oke, next. Terus juga ke sini if ya, ini seperti biasa ya strukturnya. Oke, ini sebenarnya masih bawaan template-nya teman-teman. Nah ini untuk base URL-nya. Oke, nah ini oke sampai sini ya. Nah ini ya teman-teman. Oke, lalu selanjutnya ya teman-teman, di sini karena kita menggunakan CI sebenarnya tidak jauh beda dengan Laravel guys. Jadi untuk strukturnya ada controller dan yang lainnya, model dan yang lainnya teman-teman, seperti itu ya. Oke, langsung saja langkah selanjutnya kita akan membuat database terlebih dahulu teman-teman. Jadi langkah pertama silahkan teman-teman hidupkan examnya ya. Kita hidupkan terlebih dahulu dari exam pp-nya. Jika teman-teman mau disamakan untuk versi examnya, silahkan teman-teman samakan dengan versi p3.2.4 ya. Oke, paham ya? Next. Langkah selanjutnya langsung saja kita akan membuat database terlebih dahulu dengan cara teman-teman klik browser ya. Masuk dulu ke browser teman-teman. Oke, kita buka dulu browsernya, dan langkah selanjutnya teman-teman ketikkan saja localhost di sini ya, localhost phpMyAdmin ya. Oke, kita klik enter. Oke guys, dan langkah selanjutnya setelah kita masuk ke phpMyAdmin ke lokalnya, di sini langkah selanjutnya kita akan membuat database baru dengan cara klik baru saja. Oke, dan di sini teman-teman tinggal kasih nama untuk teman-teman, dan langkah selanjutnya teman-teman tinggal kasih nama untuk untuk nama database-nya sendiri ya teman-teman. Kita sudah setting di sini di codingannya. Nah, ini untuk nama database-nya. Untuk mempermudah teman-teman tinggal klik rename saja ya, biar sama. Langsung kita kembali lagi ke lokalnya dan teman-teman pastekan saja di sini. Sehingga menjadi untuk nama database-nya DB Kas Masjid ya. Oke, paham ya. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik buat ya. Setelah membuat nama database-nya, langkah selanjutnya teman-teman tinggal impor ya si file database-nya yang telah dipersiapkan, yang ada satu folder dalam file codingan. Oke, kita klik impor saja di sini. Langkah selanjutnya tinggal pilih file dan cari di mana teman-teman menyimpan si file codingannya, yaitu di local C, lalu masuk ke exam teman-teman ya. Kita masuk ke C, lalu masuk ke folder exam, lalu masuk ke folder htdocs ya sini, lalu kita cari folder codingannya yaitu Kas Masjid. Nah, ini kita buka lagi dan kita masuk ke folder db. Nah, ini untuk folder codingannya, folder file database-nya yaitu dbkasmasjid.sql. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik open saja. Oke, setelah itu karena di sini saya sudah membuatnya, maka saya tidak akan membuatnya lagi. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik kirim saja di sini, atau misalkan dengan berbahasa Inggris teman-teman tinggal klik go saja. Oke, setelah seperti itu tunggu hingga prosesnya penginstalan pengimporan database-nya selesai ya. Oke, di sini saya sudah membuatnya. Kita akan buka terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita masuk ke DB ya. Oke, di sini yaitu DB Kas Masjid, kita buka saja. Dan inilah tabel-tabel dari database Kas Masjid ya teman-teman. Di sini ada tabel data, tabel kegiatan, user dan web ya. Yang paling penting mungkin di sini saya akan bahas yaitu di tabel user.
Nah, ini nanti untuk login administrator ataupun operator ya. Di sini saya defaultkan saja untuk passwordnya admin dan untuk username-nya juga admin. Oke, paham ya? Next, langkah selanjutnya kita akan coba compile teman-teman si folder project codingannya dengan cara new tab saja di browsernya. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal ketikkan localhost ya, dan lalu slash nama folder project codingan. Jika teman-teman pengen mudah, tinggal masuk ke codingannya ini teman-teman. Lalu di sini teman-teman tinggal klik rename, lalu kita Ctrl C dan kembali lagi, sehingga di sini ketikkan saja di browsernya itu localhost slash nama folder codingan yaitu kas masjid. Oke, lalu kita klik enter. Yups. Dan langkah selanjutnya di sini kita akan dibawa ke halaman form login teman-teman. Dan tadi sudah saya bahas untuk username dan passwordnya sendiri kita menggunakan admin. Teman-teman tinggal ketikkan saja admin dan passwordnya admin ya. Oke, jika teman-teman tidak mau ke reload, kita kembali lagi ke lokalnya. Nah, ini teman-teman ya, admin. Ini dari PHP My Admin-nya, dari localhost-nya ya. Oke, kita kembali lagi ke browsernya untuk mengcompile. Oke, langkah selanjutnya kita klik login. Oke, dan inilah halaman dari dashboard adminnya teman-teman ya, dari aplikasi kas masjid. Oke, di sini saya akan demokan atau review dari aplikasinya sendiri. Ini sangat simpel sekali tapi lumayan fungsional seperti itu ya. Oke, pertama di sini ada dashboard ya, dashboard adminnya. Lalu kedua di sini ada menu kegiatan ya. Di menu kegiatan, nah ini teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan kegiatannya apa. Nah, di sini untuk tabelnya sendiri ada nama kegiatan, terus juga di sini narasumber mubaliknya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan ya. Jadi kita bisa menginputkannya di sini. Contoh di sini nama kegiatannya ceramah, terus juga di sini untuk narasumbernya misalkan Bayu Tutor ya, Kiai Haji Bayu Tutor misalkan seperti itu ya. Oke, itu sebagai contoh saja. Terus juga di sini tempatnya masjid ya, bukan gereja seperti itu ya, karena ini ceramah ya. Oke, next, dan waktunya misalkan hari Jumat ya ataupun hari Minggu. Ya itu bebas ya, disesuaikan dengan pengajian atau ya ketentuan dari pengelola masjidnya sendiri. Oke, next. Kita masuk ke menu selanjutnya. Di sini ada pengelolaan kas. Nah, di sini ada masuk, keluar, dan rekapitulasi. Oke, kita klik saja di sini dari menu masuk. Oke, gengs. Dan di sini untuk tabel-tabelnya sendiri ada keterangan, tanggal, jumlah ya, action, teman-teman. Nah, di sini keterangannya misalkan infak ya. Terus juga di sini untuk pokoknya di sini untuk keterangannya, jadi teman-teman bisa inputkan. Terus juga tanggalnya nanti akan terinputkan secara otomatis ya, teman-teman. Dan untuk jumlah uangnya nanti bisa kita inputkan. Oke, kita akan coba inputkan saja, teman-teman, sebagai contoh. Nah, di sini nama kegiatannya misalkan di sini lomba sholawat misalkan ya, lomba sholawat seperti itu. Nah, lalu misalkan tanggalnya di sini kasih kayak teman-teman, karena ini default dari bahan kalender, jadi secara otomatis tinggal dipilih saja. Misalkan jumlah uangnya di sini misalkan 1 juta ya. Oke, seperti itu. Lalu teman-teman tinggal klik simpan saja. Oke, dan kita akan kembali, nanti akan terinputkan. Nah, di sini ya, lomba sholawat. Nah, ini teman-teman ya, mantap ya. Oke, next kita akan masuk ke menu keluar. Itu menu masuk ya, teman-teman. Jadi untuk kasnya itu kas masuk, dan di sini ada kas keluarnya. Di sini kita bisa tambahkan kas keluar ya, teman-teman. Nah, di sini keterangannya tanggal, jumlah seperti itu. Masih tetap sama ya. Oke, di sini untuk rekapitulasi. Oke, kita klik saja. Nah, di sini nanti untuk rekapitulasi atau bisa dikatakan sebagai laporan ya. Nanti transaksi apa saja yang sudah diinputkan atau kita sudah melakukan transaksi apa saja di bulan ini, di minggu ini, di hari ini, seperti itu. Oke, next. Dan di sini ada menu laporan.
Oke, tak kalah pentingnya ini ya teman-teman, harus ada menu laporan. Misalkan di sini untuk laporan kegiatan masjid. Jadi gunanya agar mempermudah untuk pemantauan dari setiap kegiatan seperti itu. Nah, ini ya. Nanti juga kita bisa langsung cetak di sini ya, jika diperlukan. Oke, next di sini ada pengelolaan kas ya, ini untuk laporannya. Nah, ini untuk laporan pengelolaan kas, nanti juga kita bisa inputkan. Di sini ada tabel ya dari laporan keuangan masjid. Di sini data laporan, terus ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan di sini masuk misalkan ya, misalkan mau dicetak. Nah, ini akan secara otomatis langsung bisa di print seperti itu ya. Kalau misalkan ada printernya, langsung teman-teman bisa print saja, nanti akan secara otomatis bisa di print. Oke, seperti itu ya. Oke, mantap ya teman-teman, ini sangat sederhana sekali ya, layaknya seperti manual kita melakukan infak sodako seperti itu, atau kas-kas yang lainnya ya. Kita diterapkan di sini menggunakan website secara online ya, seperti itu. Oke teman-teman, dan di pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini. Silahkan klik tombol subscribe yang warna merah di bawah ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga. Jangan lupa juga like, comment, share juga ke teman-teman yang lainnya, agar teman-teman yang lainnya juga tahu apa yang kita tahu. Oke, ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya.